Pusing di persidangan daring. Persidangan daring bukan sekedar masalah format atau mekanisme penyelenggaraan belaka. Ketika persidangan dilangsungkan secara virtual, ternyata ada sekian banyak dampak psikologis yang bisa muncul. Sisi inilah yang tampaknya vakum dalam cermatan lembaga penegakan hukum dan juga dari sebagian sarjana hukum. Karena itulah, ketika HRS menolak disidang secara daring, narasi yang seketika terbangun adalah, wah, ini perendahan terhadap lembaga peradilan. Atau juga, ini merupakan penghinaan terhadap para hakim. Ambil beberapa contoh. Imigran ilegal ketika disidang secara daring, lebih besar kemungkinannya untuk dideportasi. Juga kriminal yang mengajukan jaminan lewat persidangan jarak jauh, ketika permohonan mereka dikabulkan, ternyata mereka harus membayar jaminan dengan besaran hingga hampir 100% lebih tinggi. Itu semua bisa ditafsirkan sebagai, katakanlah, kerugian bagi pihak-pihak yang disidang secara virtual. Contoh lain, pemeriksaan terhadap para saksi yang dilangsungkan secara virtual cenderung menghasilkan penilaian bahwa saksi kurang cerdas, saksi terlihat kurang menyenangkan, dan akhirnya kesaksian mereka dianggap kurang akurat. Terdakwa yang diadili secara virtual juga merasa didehumanisasi dan disconnected atau terputus dari lingkungannya. Itulah penjelasan mengapa mereka lebih sering berteriak dan keluar dari ruang sidang ketika mereka diadili secara daring. Posisi kamera yang menyorot hakim pun berpengaruh terhadap penilaian khalayak terkait wibawa dan kemampuan hakim dalam mengatur jalannya persidangan. Ada kamera yang menyorot dari depan, ada kamera yang menyorot dari samping, dari sisi atas, dari sisi bawah, dan seterusnya. Semua itu akan mempengaruhi citra hakim di mata khalayak. Tambahan lagi kalau ada kendala teknologi, misalnya suara yang terputus-putus, atau delay yang cukup panjang antara pertanyaan dan jawaban, serta sinyal yang tidak stabil akan bisa menambah keraguan para pihak di ruang sidang. Akan muncul kesan bahwa ternyata yang mulia justru menjadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan serbaneka kendala teknologi. Jadi memang benar, terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah, patut kiranya dihadirkan secara paksa. Tapi di balik keharusan itu, apalagi ketika persidangan diadakan dalam format video conference, ada kompleksitas psikologis yang harus dikelola secermat mungkin. Bukan langsung disimpulkan sebagai, katakanlah, ini adalah terdakwa yang bengal, ini adalah penghinaan terhadap lembaga peradilan, atau ini merupakan perendahan terhadap martabat hakim. Nah, kalau kondisi-kondisi psikologis akibat persidangan virtual ini diabaikan, konsekuensi buruknya tidak hanya mengena ke terdakwa, tapi bahkan juga ke hakim.